Testing 1, 2, 3 bersama Bob Sigar, juga Halo. dari Sunsuran. Pandai juga armaitis. Oke, selamat petang bersama Nailo Smith, tetamu kehormatan. Kalau kamu pernah nampak sigar-sigar yang cantik begini di Facebook, inilah dia Bob Sigar. Semua ya. Halo. Sebelum kita teruskan, maybe sekali lagi selamat datang. Selamat datang ke santai-santai kita bersama Nailo Smith. Dan mungkin boleh cerita sedikit tentang latar belakang dan bagaimanakah munculnya minat dengan sigar-sigar yang awesome nih. Actually, dulu tidak berniat untuk mau cebur dalam ini bidang lah. Tapi saya tengok, saya suka ini kita punya sigar bah. Dia kalau kita pakai semua kan, terutama masa kamatan cantik banget. Betul. Ya. Betul. Jadi tahun 2007 saya ada coba-cobalah mau berkecimpung dalam ini bidang ini. Jadi saya pelan-pelan belajar, saya minta tunjuk orang-orang tua di setiap daerah lah. Bukan setiap daerah lah, ada beberapa tempat. Logat-logat lah kan? Ya, pelan-pelan. Jadi dari situ timbullah minat saya untuk orang bilang memelihara kita punya tradisi betul, ini. betul. Ya, sebab tidak ramai yang orang buat ini siga actually. Ya, betul. Dan bagi saya setengah setuju sebab preservation of culture, especially siga ini perlu dikekalkan. Sebab kalau tiada yang menyambung dia akan mati begitu saja. Betul, betul. Dan I agree with Bob Sigar bahwa tidak ramai yang Nailo Smith nampak berkecimpung dalam bidang ini. Nailo Smith sudah masuk di 27 daerah ada di Sabah ini, dan jarang sekali yang saya nampak yang memang fokus untuk teruskan ini. Jadi sebelum itu sigar-sigar ini setiap etnik tuh dia ada sigar kah macam mana? Ya, actually kan kita punya di negeri Sabah ni memang kita banyak etnik. Setiap etnik memang ada dia punya sigar. So macam saya mula-mula dulu saya try yang very universal yang kita nampak yang sebelah inilah. Ini dari daerah Penampang, kalau kamu boleh nampak di sinilah. Okay. So dia bentuk dia macam itulah yang di Dongongon tuh. Siga tu kan? Siga. Oh iya betul. Ya, so ini adalah dari Penampang. Lepas tu saya slowly pelan-pelan pergi daerah-daerah yang lain. Contoh yang sebelah sini adalah dari Kota Belud. Dia macam ada panduk lah. Oh, ini tapi ini di belakang, di depan. Depan. Oh. Ya, ini di bagian belakang. Oke. So ini kita punya siga ini banyak lagi lah jenis dia. Cuma hari ini saya buat dua saja. Ya, sampelnya kan. Sampel sajalah. Oh. So ini dia punya kain. Memang saya tempah khas. Ini ditenun lah, ditenun. Oh, selalunya tempahan khas ini dari daerah mana? Oke, ini kita punya siga kalau di Sabah di Kota Belud saja yang buat. Diorang tenun, diorang ada satu macam grup di kampung itu, dan diorang usahakan ini seni tenunan kita lah. Oh, macam consider community yang buat lah kan? Betul. Coba kita punya ini kan, kita punya siga ni actually kaum Rungus pun ada juga. Oh, iya kah? Ya, tapi diorang sulam. Bukan tenun. Bukan. Mana yang laju? Tenun kah sulam? Tenun lah kan? Tenun laju, cuma yang kalau tidak berapa mahir untuk buat corak dia ambil masa yang lama. Oh, betul juga. Ya. Oh. Saya sendiri ada pergi ke kampung lah, pergi tengok. Di Kota Belud. Apa nama kampung itu? Kampung Rampayan Laut. Oh, habis ada saya pernah dengar dulu di Kota Belud ini dia memang famous buat dastar. Ini lagi. itu. Kain dastar. Kain Actually, dastar. ya. Tapi dia punya kehalusan terserlah kan? Iya, dia actually yang tukang buat dia ini lagi diam lama dalam ini bidang, lagi halus dia punya buatan. Ya, kalau yang orang-orang yang muda kan buat, boleh nampak lah bisa dia. Oke, bercakap tentang preservation of culture seperti ini, adakah golongan-golongan muda yang Bob Sigar nampak berminat untuk menceburkan diri seperti Bob? Oke, kalau kita
flashback dari dulu lah kan. Tidak ramai lah yang berkecimpung ke arah ini. Jadi, but slowly, year by year, anak-anak muda kita sudah mula minat. Dan kalau hari ini pun banyak juga yang orang-orang muda yang muda lah. Tidak semestinya yang orang yang sudah berumur begitu. I see. Lagipun sekarang kita ada itu pertandingan Mister Kamata. So dia orang perlu yang inilah. Lagipun kalau kita cakap dari segi pelancongan, dia juga ada macam culture tourism. Betul. Kan? Yang mana saya rasa juga disokong oleh government, di mana kementerian-kementerian bila ada pesta budaya selalunya dorang akan order lah siga-siga ini untuk ditampilkan kan. Betul. Dan untuk satu-satu tempahan itu berapa lama mau booking baru dia punya boleh siap lah. Okay. Kalau sekarang at least saya ambil 1 bulan sebelum. 1 bulan sebelum. Ya, kecuali kalau ada yang urgent, macam biasalah kalau ada yang urgent tu memang ada extra charge. Ya betul. Selalunya bila customer ataupun klien yang mau order tu, dia memang order khas dari siga dari suku kaum Kadazan, suku kaum Murut, suku kaum Bajau, macam mana? Ya betul. Begitu Sebab yang order ni dia akan ikut dia punya originality dari mana dia datang. Ya, tapi so far paling banyak inilah kita punya siga penampang dia lah. Sebab dia lebih universal. Even di sebelah Southern sana pun ada juga pakai. Sebab dia orang dari penampang. Jadi dia orang ada yang kerja di Tawau, Sendakan begitu kan. Dia orang bawa lah dia orang punya siga. Saya nampak di Facebook Bob Siga ini kawan-kawan, macam dia sudah ada mau tanya dia lah, sudah siapkah dia punya mini gallery itu? Dan di manakah lokasi dia? Untuk pengetahuan semua orang, saya ada buat mini gallery saya sendiri di Kampung Kaliangau juga, di atas tanah saya sendiri, dengan bermodalkan sendiri juga. So mostly dari kita punya, saya punya perniagaan segala. So sekarang boleh cakap dalam 70% siap lah. Ya. So yes, of course saya buat itu untuk memaparkan kita punya siga-siga di Sabah. Jadi itulah saya kasih nama dia Borneo Headgears. So Borneo Headgears pada permulaan saya akan buat untuk Sabah dulu. Since dia Borneo, saya juga akan bawa masuk macam Sarawak dan Kalimantan. Ya tuan puan, nantikan mungkin dia boleh panggil VVIP untuk launch dia punya Borneo Headgears gitu. Itu juga masalah mini galeri. Tapi tidak Pak. I think permulaan untuk kita preserve, seperti yang Lalu Jumisa katakan tadi, there's importance to preserve all this culture and originality of kita punya siga-siga inilah. Dan dari segi permintaan itu, ada juga dari segi domestik tempatan, atau ada juga mungkin yang order dari luar negara? Memang ada dari luar negara macam UK, Australia, US begitu. So recently saya dah dapat order dari Taiwan. So dalam progress lah sebenarnya. Selalunya kalau pengantaran itu memang sudah sedia beginilah kan? Ya, saya memang sudah kasih siap. Ya, kalau kain, sebab dia orang tidak boleh buat. Betul. Kalau kain sejak sama juga ceritanya. Tapi mungkin kalau in a big ambition, maybe one day kalau sudah highly demanded, maybe boleh buat Borneo Headgears ini boleh buat satu showcase mungkin di SICC kan? Bila sudah complete with Borneo punya siga semua kan? I think it's a good dream lah. Itu salah satu tarikan pelancong juga. Betul. Kalau orang datang, mungkin saya boleh hook up with mana-mana lah. Orang boleh bawa pergi tengok begitu. Tapi of course bukan yang mini gallery lah. Mungkin saya ada lebih besar tempat yang cukup parking begitu lah. Ya betul. Dan apakah pula dari mula itu sampai sekarang apa cabaran-cabaran yang Pak, kalau cakap pasal cabaran banyak ini. Banyak kan? Coba yang top 5 cabaran dia.
First masalah. Masa sebab saya kan ada kerja hakiki juga. Betul. Jadi ini mula saya buat sebagai sambilan. Kedua itu permintaan. Kalau dia highly demand, memang saya tidak dapat. So sometimes ada juga saya tolak. Jadi saya memang fully occupied. And then stok kain dasar ni dia ada masa dia memang sangat tiada stok. Terutama kalau macam menjelang kamatan orang berebut-rebut mau beli. Okey, jadi sana pun tidak boleh kejar stok, so kekurangan stok lah saya. Kena tunggulah kalau mau kan. Yang seterusnya kalau masa contohnya macam hantar di luar negara, risiko hilang tu tinggi. Oh ya? Ya. Oh iya. Allah, ada pernah hilang nggak? Hilang belum pernah, tapi salah hantar tu adalah. Dapat balik lah. So dia ada insurans. Itu sebab itu syarikat penghantaran yang salah hantar. Saya anggap sudah alamat coba, so jangan kasih return dia balik. Tapi belum pernah buka lah. Belum. Masih dalam. Saya memang kalau saya hantar saya kasih dia very safety secure punya box lah. Jadi macam kalau begini yang sudah siap hantar, begitu juga dia dapat. Okey. Jadi kalau macam bila kita selain dari itu apa lagi cabaran? 4 sudah kan. Cabaran yang kelima itulah yang kalau tiba-tiba masuk order. Begitu. Ad hoc. Especially yang VVIP punya lah. Betul juga. Bukan juga bilang cabaran lah, bagus juga, tapi itulah dia akan mengganggu saya punya schedule. Betul juga. So far harga sigar ini yang pernah ditempa berapa paling mahal? Okey, paling mahal kalau yang ada satu saya pernah hantar pergi Qatar ke Kamatan. Oh iya? Ya, satu itu sumbangan daripada Datuk Jeffrey lah. Dia punya tim minta saya untuk buat satu khas untuk Kamatan Qatar. Itu karena nyari order besok mau. Okey, so itu tidak juga lah mahal sebab ini siga actually dia boleh cecah dalam 1,600 lah begitu kalau di luar sana. I see. Saya charge dalam 1,200 saja. Itu the maximum yang anulah. Okey. Yang maksudnya Kamatan di Qatar itu all Sabahan orang celebrate di sana lah enggak? Tidak juga. Orang Sabahan tapi dia orang yang sudah berkahwin campur. Betul. So itu siga macam dia bagi sama itu one of the VIP punya. So kalau pemimpin tempatan memang ramai yang VIP order lah kan? Boleh tahan juga lah. Ya. Okey. So dari segi jangka panjang, perancangan jangka panjang, so far satu galeri sudah ada. Mungkin kalau demand semakin banyak, mungkin memerlukan juga asisten kan? Betul. Perancangan saya next ialah saya akan buat kelas. That's good. Buat kelas untuk lipat siga lah. So for let's say kalau macam jarang jadi student saya, kalau saya tidak boleh cope with the demand, saya just pas sama dia orang. Yang penting memang dia orang under saya punya kelas, so dia orang tahu macam mana mau fold lah. Betul. Because I believe folding ni pun bukan dia mau cincai-cincai kan? Betul. Dia mesti kekemasan itu sebab we need to ensure a quality and a value for money lah kan bila orang inilah. Itu yang orang mau actually dia kemas lah. Betul. Dia mau kemas. So macam selain daripada siga yang benang tuna pun saya buat juga. Oh, ini buat sendiri? Buat sendiri. So kain original, benang pun original. Dia boleh last dalam 10 years begitu tidak pudar. Sebab ini pun sudah lama sudah. Usually kalau ini dijaga dengan betul memang lasting lah kan? Betul. Dia ada penjagaan rapi ini? Ada. Ada mau masuk dalam manuka? Okey, kalau dari segi pemakaian dia ada
tata cara dia lah. Sebab saya tengok bukan sekarang lah, dari dulu dia orang pakai, bukan juga salah, mungkin dia orang pun tidak tahu. Sebab kalau macam saya, kalau orang mau pakai siga, dia punya dia akan rest di middle forehead kau bah. Sini lah kan? Ya. Dia tidak tinggi, dia tinggal. Kadang ada orang pakai sampai sini dekat kening. Mungkin bukan size dia, mungkin juga lah kan. Dia nampak kudo. Jadi yang kalau dia punya siga sendiri, sepatutnya itu siga dia akan jatuh di middle forehead. Ya, bercakap tentang yang jatuh di sini. Let's say kalau overseas yang mau order kan, macam mana dia? Saya minta ukuran. Normally orang, itulah kan? Normally orang yang order sama saya minta ukuran. Oke. Iya. So kalau yang penjagaan lagi kan? Penjagaan ya. Oke, itu dari satu pemakaian. Jadi seterusnya ialah tidak boleh kena, of course lah, hujan aja. Masa kau pakai, mana tahu kamatan terus hujan kan. Semua elak lah itu. Dan lepas pakai, dia tidak boleh you kena ada macam casing begitu. Di dalam casing supaya habuk tidak masuk. Dan kita letak itu silika kan. Dia serap biji-biji. Ya. Dia serap itu. So let's say kalau mungkin sudah begini mungkin 3-4 tahun, mungkin tahulah kan, kalau ada RMIT terjatuh kan, terjatuh terinjak karena muntah orang kan. So mungkin dia boleh hantar balik tempat kau. Boleh. Lipat balik ada big charge lah. Iyalah. Boleh saja saya terima segitu. Bagus. Ya, sometimes saya pun terima juga orang antar siga dia orang lama, their family punya. Ada yang beli dari luar, lepas itu minta lipat, saya jugalah. Ada juga begitu. Mungkin ada satu mungkin business plan. Kalau sudah ini siga menjadi satu culture, satu yang selalu orang pakai, menjadi trending kan. Mungkin dia bilang dia malas, dia mau jaga di rumah. Oke, Bob Sigar, saya bagi ke semua kau ini, mungkin kau beli charge monthly untuk penjagaan. Mungkin oke juga kan? Oke juga. Habis kadang-kadang ada yang begitu kan, tidak mau jaga kan? Betul. Masuklah dalam boleh masuk galeri, taruh di galeri mungkin satu bulan RM20 dan baca pasal itu galeri kan. Tuan-tuan dan tuan-puan, saya juga terima dos macam yang kau cakap tadi. Ada family yang tidak boleh jaga lah, betul. Sebab pernah juga saya punya experience bila dia orang hantar kena makan di pasla. Dan betul. Kalau ikut dulu punya tendunan sangat cantik tau. Betul. Jadi sayanglah. Jadi siapa-siapa yang macam tidak boleh jaga tu mau kasih masuk dalam galeri saya pun oke juga. So dia punya kalau yang paling tinggi tadi can go up to 1,600, 1,200. Kalau average price? Average kalau macam begini 85. Ya, tuan-puan, kawan-kawan, jika Anda saya rasa mana-mana Gundehing ataupun umur-umur macam saya, bagus juga ada ini, sebab kadang-kadang budaya kan, ada kawin tradisi so dia macam makin etnik makin mahal. Bagi Nailul Smith kalau 850 one time investment, tahan. Kalau malas mau jaga, hantar dia sama balik sama Bob Sigar, dia boleh jaga, mungkin ada charge sikit lah. Tapi anytime kalau ada big function, pergi sana, ambil pakai. So I think this is apa yang kita perlu, a local champion yang have the guts, have the passion to preserve our culture. Kalau tiada, habis mati begitu saja. Dan I think satu lagi yang awesome dari Bob Sigar adalah there is a plan to establish, maybe dia bilang tadi macam schools ataupun kelas untuk ajar supaya lagi ramai yang tahu, so they can become a mentor of another person. Betul. Ya, so apa ini penjagaan sudah, cabaran sudah, mungkin ini sebab Bob Sigar cakap tadi, ini adalah dia punya mungkin plan B, plan A hari kerja hakiki. Mungkin satu hari nanti dia punya plan B ini income more than plan A. Jadi actually memang more sudahlah. Yeah, that's the dream. So bagi Nailul Smith, this is what you want, local entrepreneur yang mana dia berkembang dengan passion, dengan awesomeness, dengan inspire to empower other people. Bagi Nailul Smith inilah yang sangat-sangat bagus, sebab
dengan expand-nya Bob Sigar ini, mungkin dia akan memberi peluang pekerjaan kepada komuniti setempat. So itulah yang kita mau. Sebab pada Knowledge Mix terbaca di artikel, kalau kita bekerja contohnya makan gaji, maybe become a CEO, managing director, dan sebagainya, maybe that particular income give us satisfaction. Tapi if you are able to impart that satisfaction to other people, to empower other people to become the best version of themselves, enhance social economy, itu lagi mantap. Seperti Bob Sigar buatlah. Jadi ini tahun kamatan bulan 5 dah lama lagi. Ada sudah masuk order kah belum? Ada sudah itu. Sudah. Ya. Oke. Ya bersusun lah, long queue lah. Long queue. Jadi bagi Anda yang target-target mau pakai Sigar kamatan, mungkin boleh masuk order, tapi bergantung kepada adanya stok kain dasar ini. Kalau tiada, kena tunggu lama sedikit. Tapi harap-harap adalah, tapi jangan last minute, sebab last minute harga pun last minute. Ya, kalau last minute memang lain harga dia. Iya, lain harga. Jadi pandai-pandai plan lah. Jadi it's a privilege for Knowledge Mix bersama dengan Bob Sigar di sini, dan sebenarnya dia pun ini dari Tambunan. Asal memang dari Tambunan kan, di mana? Jadi saya orang Sunsuron Tambunan. Sunsuron Tambunan, dan kalau kita tahu Sunsuron Tambunan ini dia kilang penyanyi. Kilang penyanyi, sebab saya punya sister pun kawin di Sunsuron, dan saya memang tahu Sunsuron memang ramai kilang penyanyi. Rosario, Alika, John Gaisa, Julius Guldo, Justin Lusa, semualah di sana. Jadi dan juga kalau anda dulu lah, kalau anda ingin experience the best of Siapun, di Sunsuron lah yang terbaik. Tumpung pun di sana memang hebat. Jadi bagi siapa yang mau promosi ke Sunsuron, bagi siapa yang belum pernah pergi ke Sunsuron, dan kalau terpilih di sana, kamu jangan lupa lawat ini Gunung Wakit, satu. Kedua, minta cerita sama Julius Gudok ini waktu Tino Ridong, sejarah dia. Dan kedua, kalau kamu suka sayur bayam, saya paling banyak sayur bayam di Sunsuron. Terbaik Sunsuron. Jadi mungkin selepas ini mungkin kita boleh demo. Boleh kan? Ya, kita tuan-tuan live set penempang. Dan mungkin saya serahkan kepada Bob Sigar untuk dia demo macam mana dia lipat sampai menjadi Sigar. Boleh? Oke, silakan. So, macam kita mau kemaskan. Oke, silakan. Macam dipakai lah. Macam ada harapan nggak One Show? Alright, so ini kita punya Sigar lah. Kain dasar juga kena panggil. So, saya akan bagi secara basic saja. Oke. Cantik ya. Ini kain dan ini les. Sebab saya ikut dia punya pantang larang juga lah. Ada juga dia punya. So, ini dia memang tidak boleh bersambung. Jadi jangan kamu ingat dia banang dia teh cukup. Memang ada punya nula kan? Iya, memang ada dia memang ada gap sini. Sebab dia punya apa orang bilang? Orang bilang supaya itu semangat, senang masuk, senang keluar. Kalau dulu ini Sigar, ya ini Sigar. Kalau yang turun temurun punya, dulu kalau jarang macam pass away, jarang kasih ikut. Tapi sekarang memang masih ada, tapi sekarang bila dia pass away, ini Sigar dia turun begini punya lah. Yang seterusnya lah. Alright. So ini kain dasar ini dari suku mana nih? Universal. Iranun. Iranun yang cantik buat. Dia orang ada banyak toko pembuat tuh. Jarang macam itulah, macam kau cakap ke community. Memang lawa. Ini kalau kasih buat baju lawa kan? Mahal lah. Besar lah. Oke, so dia beginilah kita buat dia. Saya akan bagi very basic punya cara lipat. So you kasih kasih seragam dia. Oke, so ada orang macam ini kita punya corak. Ada orang dia mau nampak semua. Jadi bila dia pakai
cantik. Bukan juga yang lain itu tidak cantik, tapi dia memang mau nampak ini sebiji begini. Oh, okay. One piece. Tapi ada orang, especially kalau macam VVIP, dia orang mau half saja begitu. Oh, Ya. okay. So kita boleh ambil yang begini, Oh, then you lipat lah. Lipat dia, sebab orang selalu dia akan lipat-lipat dari bawah. Jadi kalau penyambang dia begini. okay, okay. Teruskan saya lipat. Saya tengok sini video. Ya, ini dia tuan-puan. Melipat ini. Okay. Alright. Oh, ada skill lah. Dia memang dia punya cara lipatan begini. Okay. Okay. So yang bagian sini pandai-pandailah kasih kemasnya. So hari ini saya akan bagi basic saja. Ya, ini dia tuan-puan. Ini baru basic ya. Ada lagi advance ni. Ya, ada cara dia Ada untuk cara kasih dia. kemas lah. Kasih kemas dia. So I think it's a privilege lah bagi knowledge matching kerana dapat melihat secara di depan mata. Dan bagi sesiapa yang melihat video ini juga mungkin sebagai satu education kepada anda. Betul. Ya, bukan saja preservation tetapi how they actually fold. Oh, saya mau tambah lagi yang Beautiful. cabaran-cabaran. Ah, ya. Ini Teruskan, teruskan. juga. Ini kain kadang-kadang dia orang tenun tidak sama rata. Oh. Sebab dia orang bukan mesin kan, dia orang ialah orang buat lah. Jadi kadang-kadang dia tidak square. Ui. Sepatutnya dia kena square bah. Jadi bila dia tidak square, susah kamu kasih balance. Oi, mau So lebih kurang beginilah. tapi memang dia punya kain colorful. Cantik wah. Ini yang sekarang punya apa tu? Siga yang colorful. Sebab tanah wagu sekarang lebih suka yang begini. Kalau dulu ada satu siga yang mahal juga actually. Dia hitam sama gold saja. Oh, Itu yang siga lama lah. Dan itu boleh mencecah 1.800. wow. Dalam collection Bob Siga adakah yang legend-legendnya Siga? Dulunya. Tiada, sebab saya pun bermula 2007. Oh. Jadi memang saya tiada yang tapi saya pernah lipat yang memang sudah berusia lah. Tapi mungkin seperti yang Bob Siga cakap tadi, kalau dari yang dulu Bob Siga bilang kalau ada kematian dorang kasih ikut, kalau dorang tidak kasih ikut mungkin kena simpan. Oh iya. Betul. Sebab kenapa juga saya mau buat galeri? Sebab ini jugalah siapa-siapa yang ada dorang boleh showcase dorang punya siga. Kan mana yang macam daripada tersimpan di kotak saja, bagus kau simpan sana lah. Yalah, betul. Daripada kena makan lipas. Iya. Okey. So setelah siaulah tidak berapa kan kemas sendiri saya bagi basic. Ini basic saja. Ya. Kita kita dapat general idea dah. Okey, so kita kasih tabalik dia tadi, dan baru kita lipatlah di dahi. Testing itu. Okey. Oh, nomor depan dia. So dia begini, lebih kurang lah begini. Oh, cantik lah. Jadi kalau
bagi saya lah, semua orang boleh lipat begini. Begini, oke. As is like this. Kalau kamu tengok, sini dia semua, dia punya benang-benang itu les dia termasuk semua bah. Oh iya. Jadi kalau begini orang memang boleh buat. Untuk menjadikan dia begini sangat susah lah. Oh, ini lagi ketat kan? Semua benang dia di luar. Di luar kan? Oh. Jadi itulah siapa yang ini yang akan saya ajar dalam saya punya kelas lah. Macam mana kamu kasih collar dia jadi one piece begini. Oke, kira bila itu boleh start? Kalau ada pendaftaran kah, macam mana? Saya akan umum di saya punya laman sosial. Di Bobby Izar, Facebook, lepas tu di IG. Oke. And then IG apa nama dia? sama juga Bobby Izar. Bobby Izar. Jadi kawan-kawan, jangan lupa follow Bobby Izar Facebook, sama juga Instagram. TikTok ada TikTok. TikTok pun ada, sama juga. Sama juga. TikTok pun ada Bobby Izar. Jadi nantikan pengumuman dia lah. Jadi kawan-kawan, kalau kita nampak di sini yang tadi itu basic, tetapi kalau mau yang the best itu ini dia. Ini. Jadi mungkin pernah juga menjadi kontroversi sigar-sigar ini. Tapi actually tiada juga kontroversi lah. Cuma ada yang mungkin penafsiran dia berbeza. Dia bilang ini sigar ini macam ada salib dia bilang kan. Oke, untuk yang begitu normally selama beberapa tahun saya berkecimpung, jadi saya orang bilang sudah masak sama inilah yang kontroversi begini. Betul. Especially kalau yang memang you know lah, siapa yang tidak boleh menerima ini corak salib ni, actually dia corak lama. Dia corak lama. Saya akan bagi yang bukan salib lah untuk dia orang. Contoh yang beginilah. So itu ialah corak yang bukan salib. Tapi bagi Naluzmic, corak yang macam ada salib itu bukan didesain secara intention, Pak. Cuma itulah sebab yang kalau kita bilang yang ini kain Iranun, orang pun kan? Muslim. Ya, Muslim juga kan. Jadi probably benda-benda seperti ini bolehlah kita ketepikan. Kita fokus kesamaan kita. Dan yang perbezaan itu mungkin 1%, mungkin kita boleh jadikan dia sebagai satu keunikan budaya majmuk di Sabah ini. Kita ada lebih daripada 40 etnik, betul. 80 spoken languages, dan kita fokus kesamaan itu, dan yang certain percentage, tidak sampai maybe 1% itu, perbezaan itu mungkin itulah yang membuatkan kita lagi mantap, lagi awesome, lagi amazing yang ada di Sabah ini. Truly one Malaysia. Betul. Jadi sekali lagi Naluzmic ingin mengucapkan terima kasih kepada Bob Sigar, dan bagi Naluzmic benda-benda seperti inilah, individu seperti inilah yang menginspirasikan pemuda-pemuda di sana to be the best version of yourself, to inspire and to empower the youth, the new generation, the next generation, supaya mereka pun menjadi dari orang biasa menjadi luar biasa seperti Gondering kita, Bob Sigar. Jadi ini merupakan orang kedua yang bagi Naluzmic able to inspire the people. Pertama yang Naluzmic jumpa adalah Cik Emily di Patulunguyan, dia craft, dan Naluzmic akan mencari lagi orang persorangan Sabahan ini yang able to inspire and empower the people. Jadi sebelum itu mungkin ada kata-kata terakhir atau syarat daripada Bob Sigar. Number one, maybe untuk stay tune, kelas akan bermula. Kedua, maybe to also help to promote and share all those yang ada di Facebook, dan mungkin ada lagi yang lain. Dipersilakan. First of all, thank you kepada Neluj sebab jemput saya lah untuk sama-sama kita sembang santai-santai pasal Sigar. Betul. Satu, jangan lupa pergi saya punya page juga, Facebook, Insta, TikTok, semua tu dengan nama saya Bobby Izar lah. Okay, so sana normally saya akan post saya punya hasil kerja dan juga beberapa siri jenis kain lah yang ada.
Jadi boleh pilih di situ. Kalau mau macam booking, boleh juga pergi PM terus. Tapi mungkin ada yang ingin mengetahui nombor telefon mungkin. Boleh. Jadi apa nomor telefon sana? Nomor telefon 016-638-0095. Ya, ulang satu kali. Satu lagi 016-638-0095. Ya, itu jangan lupa lawat-lawatlah page dia, TikTok, Instagram dan juga Facebook. Dan video ini Knowledge Mitch akan garanti ini malam boleh upload. Kita boleh share kepada kawan-kawan. Jangan lupa support channel ini dan juga support kita punya Gundahing Bob Sigar. Thank you. Oleh itu, you're awesome, you're amazing. Thank you again. God bless.